hari lagi kita mempersiapkan rapat kerja nasional di Makassar. Terus ya tentu keterlibatan fraksi Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Goa, Maros, Pangkep, dan semua Sulawesi Selatan ikut terlibat sebagai kepanitiaan. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana sejauh mana persiapannya jauh ini? Ya, persiapannya sudah tahapan identifikasi peserta, kemudian persiapan untuk akomodasi, karena yang datang ada 5.000 orang, seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia, DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, kepala daerah, bupati, gubernur, wakil gubernur, seluruh Indonesia. Jadi Rakernas ini memberi dampak yang besar untuk masyarakat Makassar karena okupansi hotel meningkat, pertumbuhan ekonomi pasti tinggi, dan Rakernas Nasdem ini bawa berkah untuk masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di bidang perhotelan, bidang ekonomi, bidang wisata kuliner, dan lain-lain. Kak, ini coba dipusatkan di Makassar atau di daerah lain juga, misalnya di Sidrap atau di daerah ada? Fokus di Makassar saja. Fokus di Makassar saja, kayak selain Nasdem, ada tidak elit-elit partai lain juga diundang mungkin? Atau pejabat mungkin kementerian mungkin? Ini fokus internal Nasdem. Berarti tidak ada yang lain? Iya, fokus internal Nasdem. Rakernas itu apa Pak? Yang mau dibahas agenda utama. Agendanya masalah persiapan kayak menyusun konsep kegiatan 2026, 2027, 28, 29, dan tahapan konsolidasi kader partai di seluruh Indonesia, kemudian penajaman tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten, anggota DPR Provinsi, dan DPR RI. Itu tugas, itu fokusnya. Seorang pedagang pakaian keliling di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, bernama Deng Limpo, 43 tahun, harus menelan kerugian setelah menerima uang palsu senilai Rp150.000 dari pembeli. Kejadian itu terjadi saat ia sedang berjualan di sebuah lokasi yang ramai pengunjung. Saat itu dagangannya dibeli oleh seseorang yang membayar dengan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Karena sibuk melayani pembeli lain, Deng Limpo tak sempat memeriksa keaslian uang tersebut. Ia baru menyadari telah menerima uang palsu keesokan harinya saat hendak menyetor uang hasil penjualannya ke Bank BRI. Dan pihak bank menyatakan kedua lembar uang tersebut tidak asli. Atas kejadian itu, masyarakat Takalar diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima uang tunai, terutama saat transaksi di tempat ramai. Bila ragu, warga disarankan segera memeriksakan keaslian uang tersebut ke bank terdekat atau menggunakan alat pendeteksi uang palsu. Rumah Sakit Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar resmi dibuka untuk umum Kamis 24 Juli. Peresmian ini menandai kehadiran rumah sakit pertama di Indonesia yang didirikan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak, sekaligus menjadi rumah sakit pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman pertama di kawasan Indonesia Timur. Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis menegaskan bahwa keunikan rumah sakit UIN Alauddin terletak pada integrasi antara layanan medis modern dan nilai-nilai spiritual. Konsep ini menurutnya menjadi ciri khas sekaligus pembeda dari rumah sakit lain di Makassar dan Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini berdiri megah dengan 9 lantai dan kapasitas lebih dari 200 kamar. Lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah akses selatan dan utara kota Makassar membuatnya mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Lebih jauh, Profesor Hamdan menyebut Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar sebagai hasil kerja panjang dan kolaboratif dari berbagai generasi pimpinan kampus, termasuk mantan Rektor Profesor Kadir Gasing dan Profesor Musafir Pababari. Sementara itu, Menteri Agama RI, Profesor Nasaruddin Umar yang hadir langsung dalam grand opening, menyebut Rumah Sakit UIN Alauddin sebagai tonggak penting dalam sejarah pelayanan kesehatan Kementerian Agama. Rumah sakit ini katanya akan menjadi model atau rumah sakit percontohan nasional yang kelak direplikasi di seluruh Indonesia.
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Sulawesi Selatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Republik Indonesia menggelar kegiatan Rembuk Merah Putih dalam mencegah paham radikalisme terutama di kalangan pemuda. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan pemuda cerdas, kritis, dan cinta tanah air yang digelar di Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Kamis 24 Juli. Sekretaris FKPT Sulsel Ilham Surono Arif menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Sulawesi Selatan fenomena terorisme mulai bergeser dengan melibatkan para generasi milenial dengan cara menyebarkan konten radikal di media sosial untuk diakses para pemuda. Selain itu, kata Ilham, dari hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM Universitas Islam Negeri Jakarta menemukan bahwa 30% lebih mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang tergolong rendah. Menurut Ilham, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, baik dari BNPT maupun FKPT, serta pemerintah di setiap daerah, dan juga menjadi perhatian serius bagi perguruan tinggi, sebab ruang lingkup kampus sangat mudah untuk kelompok-kelompok radikal memberikan pemahaman intoleran dan radikal terhadap mahasiswa. Ilham berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan terutama di kalangan pemuda. Kemudian mengorganisir seluruh pemangku kepentingan agar bisa lebih efektif dan efisien dalam menangkal ideologi radikal serta mempersempit ruang gerak di sekitar kampus agar jauh dari ajakan tindak intoleransi.